Desa Ngawonggo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Ngawonggo memiliki luas wilayah 350,749 hektar dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Desa Ngawonggo sendiri terbagi menjadi 10 dusun, yaitu yang pertama Dusun Sedayu, yang kedua Dusun Kerajaan, yang ketiga Dusun Gemuh, yang keempat Dusun Baturan, yang kelima Dusun Kepering, yang keenam Dusun Aron, yang ketujuh Dusun Melarangan, yang kedelapan Dusun Ulusari, yang kesembilan Dusun Gunung Malang, dan yang terakhir adalah Dusun Pengkol. Desa Ngawonggo memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 5.810-an jiwa. Desa Ngawonggo berbatasan dengan Desa Adipuro yang terletak di sebelah utara. Sebelah selatan terdapat Desa Sidowangi, sebelah timur terdapat Desa Kaliangkrik, dan sebelah barat terdapat Desa Temanggung. Kerekatan dan keharmonisan antar masyarakat terjalin dengan adanya berbagai kegiatan kemasyarakatan, di antaranya berupa gotong royong, kegiatan PKK, kegiatan posyandu, pengajian, mujahadah, dan berjanjian. Desa Ngawonggo menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal yang menakjubkan, dengan keindahan alamnya berupa pegunungan, perkebunan sayur, dan hamparan sawah yang luas. Desa Ngawonggo memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa lahan pertanian, lahan perhutanan, serta sumber daya air dari sungai dan juga mata air. Mata pencaharian masyarakat di Desa Ngawonggo sebagian besar adalah petani dengan komoditas utamanya yaitu padi, sayur, kopi, singkong, buah-buahan, dan juga tembakau. Industri unggulan yang menjadi kebanggaan di Desa Ngawonggo ialah kopi Arabica Kaliangkrik Magelang yang berasal dari Dusun Pengkol. Desa Ngawonggo memiliki berbagai fasilitas desa berupa balai desa, gedung kesenian, PKD, lapangan olahraga, 10 masjid, 1 taman kelompok bermain, 2 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 1 MI, dan beberapa pondok pesantren lainnya. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana perdesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi tersendiri sehingga menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras. Aku dari Rinto, dari Dusun Pengkol, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik. Dan kebetulan kami di sini melakukan usaha perkebunan dan pengolahan kopi Arabica. Kami tergabung dalam kelompok tani Mekar Lestari dan juga berusaha untuk fokus di beberapa bidang usaha di kopi. Yang pertama, kami melakukan perkebunan, jadi ada sekitar 25 hektar kebun kopi Arabica yang sudah produktif dan 40-nya sedang pengembangan. Usaha selanjutnya kami fokus di pengolahan pasca panen, jadi produk utama kami itu berupa green bean yang biasanya dijual ke roastery dan ada beberapa
yang dijual dalam kemasan kecil berupa roast bean yang dijual ke kedai atau penikmat langsung. Dan di tempat kami ada juga kegiatan wisata edukasi kopi dan tempat yang imut untuk menikmati kopi Arabica Kaliangkrik. Kopi yang bisa hidup di dataran tinggi itu Arabica. Jadi kopi Arabica ini akan sangat potensial dan bagus jika dikembangkan di lahan 1000 meter dari permukaan laut ke atas. Nah, untuk Arabica ya 900 ke bawah bagus, dan untuk daerah pesisir itu bisa dikembangkan kopi-kopi yang kayak Excelsa atau Liberica. Nah, kenapa kami memilih Arabica? Ya jelas karena letak geografis tempat kami itu di lereng Gunung Sumbing. Tempat kami tinggal ini di ketinggian 1300 meter dari permukaan laut, yang berarti secara geografis sangat cocok untuk Arabica. Alasan pertama itu, dan alasan kedua, secara umum kopi di dunia ini yang paling banyak dicari dan mempunyai value lebih itu kopi Arabica. Dari segi harga, dari segi cita rasa, walaupun semua kopi itu enak ya, jadi semua kopi itu yang kami yakini enak, namun untuk Arabica ini unik karena cita rasanya kompleks, dari asam, bahkan rasa buah-buahan bisa muncul di situ. Dan terakhir, kopi Arabica ini kafeinnya adalah kopi dengan kafein terendah, jadi paling aman untuk teman-teman yang punya asam lambung, walaupun itu kembali lagi ke kebiasaan seseorang. Kabanan yang baik itu kayak apa sih yang biar kopi itu cita rasanya kompleks? Yang pertama, ternyata kopi itu harus petik matang gitu. Jadi ketika kopi dibiasakan petik matang, yang orang mungkin nyebutnya petik perah gitu kan, walaupun sebenarnya ada kopi juga yang matangnya tuh berwarna orange, berwarna kuning gitu kan. Jadi kami menyebutnya yang pertama harus melakukan petik matang. Kemudian di industri kopi itu dikenal dua pengolahan kopi. Yang pertama disebut dengan proses basah, yang kedua proses kering. Nah, proses kering ini salah satunya adalah proses natural. Jadi kalau secara umum kopi itu dikenal yang di masyarakat itu yang banyak ada proses natural, ada proses honey, ada proses wash. Tapi kalau dipisah lagi sebenarnya ini intinya proses basah dan proses kering. Nah, proses kering itu kayak apa sih? Proses kering itu ada natural dan honey. Natural ini sebenarnya peninggalan nenek moyang. Kopi habis dipetik, kemudian dijemur sama kulitnya sampai kering. Nah, natural ini unik karena semua potensi yang ada di kopi itu ikut mengering di situ tanpa ada yang hilang, sehingga cita rasa aslinya itu muncul. Natural ini biasanya dijemur dengan durasi yang cukup panjang. Kalau di tempat kami bisa sampai 40 hari keringnya. Nah, biasanya natural ini dari segi cita rasa paling kompleks, dari aromanya, dari kemudian potensi cita rasanya, misalkan dia ada buah-buahannya, ada paling sering itu kayak di kopi-kopi Indonesia tuh gula aren, coklat gitu kan. Nah, notes-notes itu biasanya muncul di proses natural, kompleks buah-buahan. Kemudian proses kering yang kedua itu honey. Jadi proses honey ini kayak natural, dia nggak kena proses pencucian, namun kulit luarnya itu sudah dikupas. Kulit luarnya dikupas, kemudian dijemur sampai kering. Jadi kayak ada daging buah atau mucilits yang sebenarnya kopi itu kalau dicercap langsung dari pohon itu rasanya manis. Barangkali ada yang belum pernah, dia bisa mencicip karena ada daging buah atau lapisan kayak semacam madu yang membuat kopi ini sebenarnya manis. Nah, honey itu membuat si daging buah ini kering, langsung menempel di potensi di buahnya kopi, sehingga proses honey ini biasanya identik dengan rasa yang manis. Kemudian yang terakhir proses basah itu kami biasanya nyebut wash, walaupun di situ banyak banget ya turunannya, ada full wash, ada semi wash, dan lain-lain gitu kan. Intinya proses wash ini bagaimana kopi yang sudah dipetik matang, kemudian setelah panen dicuci terlebih dahulu, kulit luarnya dikupas. Nah, dia itu sebelum dijemur dicuci bersih, sehingga daging buah lapisan luarnya ini hilang dan dia cepat kering. Nah, cepat kering biasanya kopi dengan proses full wash ini
clean, ringan, dan antar batch panenan itu konsisten. Nah, ini cocok banget nih untuk pemula-pemula yang baru mengenal Arabica yang ada asamnya ini, karena dia bodinya lebih tipis tapi bersih, ringan gitu kan. Jadi orang akan menikmati sensasi kopi yang nggak langsung nendang gitu kan, dia aman nih buat berguna. Kurang lebih untuk pengolahan kopi itu ada wash, ada proses kering, yang di situ semua punya penikmat masing-masing gitu kan. Ada yang memang potensi asam lambung, dia akan lebih memilih yang ringan, mungkin di wash, tapi bisa menikmati sensasinya Arabica. Kurang lebih kayak gitu untuk proses. Jadi sebenarnya proses natural, proses honey, proses full wash itu bukan kopinya yang berbeda, tapi perlakuan pasca panenannya untuk bahan bakunya sama. Walaupun mereka mempunyai potensi yang sama, tapi dengan sentuhan berbeda itu akan mendapatkan notes-notes yang berbeda juga. Pendistribusian kopi Arabica Kaliangkrik menarik sih kalau membahas poin ini ya, karena kami juga nggak pernah membayangkan bisa melangkah di titik ini. Pada saat ini hampir di awal musim panen, untuk satu musim panen katakanlah sampai akhir tahun, itu biasanya di bulan ketiga, bulan keempat, maksimal bulan keenam itu kopi-kopi kami itu secara angka sebenarnya sold out. Sold outnya bagaimana? Ya udah ada yang PO, sudah ada yang membeli, dan sudah ada yang inden gitu kan. Di mana aja gitu kan. Untuk saat ini kopi Arabica Kaliangkrik menyebar di seluruh penjuru pulau negeri ini. Satu-satunya pulau yang kami tidak punya mitra tetap itu di Papua. Jadi katakanlah di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Bali ada, dan apalagi Jawa ya. Terakhir kami itu dapat mitra di daerah NTB gitu baru di akhir tahun kemarin, dan tahun ini mereka sudah pesan lagi. Jadi kalau untuk penyebarannya dalam skala negeri, hampir setiap kota besar ada, hampir setiap pulau ada kecuali di Papua. Sementara untuk mitra-mitra di luar negeri yang membeli kopi kami yang terdekat ya kayak Malaysia gitu. Dulu juga ada beberapa teman dari Kanada yang datang ke sini terus pulang membawa kopi, terus ada juga teman-teman dari Mesir dan beberapa negara Eropa itu juga pernah ada yang beli, namun bukan skala ekspor yang tonase pakai kontainer, melainkan mereka yang membutuhkan kopi-kopi skala kecil karena memang produk kami masih terbatas dan dibagi-bagi ke mitra. Intinya kalau dari segi penyebaran secara nasional aman banget, dari beberapa teman luar negeri juga ada, dan justru kami kekurangan bahan baku setiap tahunnya. Oke, tantangan yang kami hadapi ketika mengelola usaha ini kompleks, berjenjang, berkelanjutan gitu. Ada aja ceritanya. Sebenarnya kalau tantangan paling menarik buat kami di awal adalah bagaimana membangun kesamaan persepsi, mindset ke petani bahwa kopi ini potensial. Karena dulu kopi itu nggak ada di sini ya. Nah, dulu tanaman-taman horti dan tembakau itu menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat. Nah, kopi ini kan datang di tengah ketidakpastian beberapa komoditi, sehingga hal yang baru tentu membutuhkan perlakuan khusus, sehingga sempat ketika kopi ini awal-awal datang ada yang tidak ditanam, ada yang ditebang gitu kan, ada yang tidak dirawat. Itu justru menjadi tantangan yang paling kerasa di awal-awal kami merintis usaha kopi ini. Kemudian ketika mulai eksplor untuk dijual keluar, tantangan kami adalah ternyata dari segi kualitas. Awal-awal kami memperkenalkan ke publik itu 2016-2017, kopi kami itu inkonsisten, jadi kualitasnya nggak pernah konsisten dulu. Jadi ternyata menjaga kualitas itu menjadi sebuah hal yang urgent pada tahun 2015-2017. Ketika 2018 kami mulai menemukan ritme kualitas, tantangan kami muncul lagi, stok barang gitu kan. Stok barang ketika permintaan muncul, ternyata barang kami terbatas. Nah, jadi tantangannya bertingkat dan selalu ada. Nah, untuk saat-saat ini berarti tantangan kami adalah bagaimana menambah
kuantiti pohon, bagaimana menambah tempat penjemuran yang representatif, sehingga ke depan ada keseimbangan antara demand dan juga stok barang kami. Jadi kalau tantangannya kompleks ya, tergantung musim kayaknya ini. Ya, intinya selalu ada tantangan dan itu buktinya kita masih hidup. Kalau saat-saat ini kopi Arabica Kaliangkrik ini namanya sudah beberapa ada yang dengar, sehingga tantangannya bertambah, yaitu banyaknya pelaku dari luar daerah yang mencari bahan baku langsung kopi Kaliangkrik untuk mereka bawa. Jadi kami selain sudah kekurangan bahan baku, masih ada orang lain yang datang ke sini untuk mencari bahan bakunya, gitu kan. Jadi potensi kekurangan barangnya semakin tinggi. Jadi PR kami yang menambah lah.